Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehat antum semuanya? Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang talbis iblis kepada golongan-golongan sesat. Pertemuan yang lalu kita sudah singgung di situ, sebagian orang-orang ahli ibadah digoda oleh iblis laknatullah karena kurangnya mereka ilmu. Kebanyakan ahli ibadah ketika tidak punya ilmu, maka mereka mudah digoda oleh iblis. Malam ini datang juga talbis iblis kepada orang yang punya ilmu. Maka di bab yang baru ini kita akan fokus kepada talbis iblis terhadap para ulama atau penuntut ilmu dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi memang iblis ini kemana aja masuk dia cuma. Ke orang yang tidak punya ilmu masuk, ke orang yang punya ilmu masuk. Maka orang-orang yang akan bisa terjaga dari talbisnya iblis hanya orang-orang yang berilmu dan ikhlas dalam beramal. Dan itu sudah iblis bocorkan ketika dia bersumpah kepada Allah, "Tsumma la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan sesatkan semua manusia dari jalan Allah illa ibadak minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka jangan pernah kita sepelekan bahasan hati. Jangan antum pernah sepelekan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah hati, tazkiyatun nufus. Baik, sekarang kita akan masuk kepada talbis iblis kepada berbagai disiplin ilmu. Sebenarnya ada beberapa talbis, tapi malam ini kita akan fokus kepada setiap poin-poinnya, karena pembahasan itu semakin sedikit yang dibahas semakin mengerucut. Dan kalau sudah bahasan yang berkaitan dengan perangkap-perangkap iblis, para ulama mengatakan membahasnya harus benar-benar detail. Disebutkan di sini ada talbis iblis yang pertama sekali kepada para qurra. Yang kedua ada talbis iblis kepada ahli hadis. Kita akan bahas pertemuan satu talbis. Kemudian talbis iblis terhadap orang yang belajar fikih. Talbis iblis kepada orang yang belajar bahasa Arab. Kemudian talbis iblis yang paling terakhir kepada orang yang mempelajari hal yang berkaitan dengan syair-syair Arab. Itu masing-masing ada panah-panah iblis itu. Dari sekian banyak yang tadi kita sebutkan, yang paling panjang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, talbis iblis terhadap para pembaca Al-Quran. Maka ini akan kita fokuskan bahasan pada malam hari ini, dan kita akan teruskan insyaallah dengan talbis iblis kepada ahli-ahli ilmu lainnya. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ingat, Al-Quran diturunkan untuk apa? Itu poin besar itu, Pak. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan hidayah di atas jalan yang aqwam. Apa aqwam? Paling lurus. Bukan lurus, paling lurus. Islam agama yang bukan benar, paling benar. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih, karena kalian adalah umat yang a'laun. Apa a'laun? Tinggi. Tapi a'laun artinya sebenarnya adalah isim tafdil, paling tinggi. Jadi sebenarnya semua pembahasan agama kita yang terbaik. Al-Quran datang dengan hukum yang terbaik, bukan yang baik, Pak. Terbaik. Hadis Nabi datang dengan hukum yang paling terbaik. Maka termasuk kitabullah subhanahu wa ta'ala diturunkan oleh Allah untuk menjadi hidayah. Kalau sudah bahasannya hidayah berarti diamalkan. Maka Syekh Shalih Fauzan ketika ditanyakan manhum ahlul Quran, siapa ahlul Quran yang sebenarnya? Kata beliau, ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan isi Al-Quran, walau mereka tidak menghafal seluruhnya. Ada orang dia tidak hafal Al-Quran, tapi dia hidup di atas Al-Quran. Yang Al-Quran halalkan dia ambil berkahnya, yang Al-Quran haramkan dia tinggalkan. Ini ahlul Quran. Karena kalau kita katakan ahlul Quran adalah orang yang hanya hafal Quran, para sahabat Nabi tidak semua hafal Quran, Pak. Tidak semua. Hanya segelintir dari sekian para sahabat yang hafal Al-Quran. Juga kalau antum tidak hafal Quran, antum tidak berdosa. Berdosa gak? Ada orang tidak hafal 30 juz berdosa? Tidak. Tetapi orang berdosa kalau hafal 30 juz tidak mengamalkan, atau tidak hafal 30 juz tidak mengamalkan. Jadi jangan diotak-atik definisi ahlul Quran itu. Karena sekarang orang mengatakan, ahlul Quran. Kenapa ahlul Quran? Ngajinya bagus. Bukan itu ahlul Quran, Pak. Ahlul Quran adalah orang-orang yang hidup dengan perintah-perintah Al-Quran. Baik, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan beberapa contoh yang Al-Imam Ibnu Jauzi sebutkan di sini. Yang pertama, talbis iblis kepada pembaca Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang sibuk hidupnya mempelajari qiraat-qiraat yang syadzah. Tahu syadzah? Jadi kita ini punya 7 qiraat, Pak. Yang tadi imam kita baca Hafs an Asim. Itu yang menyebar di dunia. Antum bacanya seperti antum dengar itu Hafs an Asim. Ada 6 lagi sebenarnya. Ini sahih semuanya. Ada disebutkan oleh para ulama qiraat ada 14 qiraat. Bahkan lebih, yang itu adalah syadz. Riwayatnya lemah. Ada orang dipelajari qiraat pertama, qiraat kedua, qiraat ketiga, qiraat yang sahih dipelajari, yang dhaif juga dipelajari sama dia. Sehingga umur dia habis mempelajari qiraat ini, qiraat itu. Dan dia tidak sempat belajar halal haram. Kena di situ talbis iblis. Atau tidak sampai mempelajari qiraat yang lemah, tapi sibuk di masalah qiraat. Tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Dan ingat jamaah, Allah tidak pernah menyuruh kita pelajari itu wadduhi wal laili idza saja. Tidak ada. Allah hanya menyuruh kita iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang paling mudah bagi kamu. Itu antum ingat dulu.
Bukanlah maknanya salah orang yang paham dengan 7 qiraat, tidak, karena itu ilmu Al-Quran. Tapi yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah ada orang fokus di belajar ilmu Quran, tapi ditanya rukun sholat tidak tahu, pembatal sholat tidak tahu, bagaimana cara zikir yang sesuai dengan sunnah tidak tahu. Ilmu yang tidak wajib dia dalami, tapi ilmu yang menjadi asas untuk dia kenal kepada Allah dia tinggalkan. Dan antum harus ingat, orang-orang kayak antum ini, setan datang tidak menggoda kita mabuk, enggak. Ada orang rajin ke masjid digoda sama mabuk, enggak. Setan akan menggoda kita para penuntut ilmu dengan ilmu yang kita pelajari. Ada orang suka belajar Al-Quran, digoda oleh iblis. Itu contoh satu yang pertama. Pelajarilah Al-Quran, belajarlah cara membacanya, tapi jangan sampai lupa dengan ilmu yang lain. Karena Al-Quran itu bukan hanya hafalan aja. Demi Allah teman-teman, untuk membuat orang hafal Quran itu gampang, Pak. Antum kalau sudah tahu ilmunya, ingin buat orang hafal Quran gampang. Yang susah apa? Mendidik umat hidup di atas Al-Quran. Itu yang susah. Percaya nggak antum? Gampang. Sekarang kita dengar ada hafiz Quran, udah bukan sesuatu yang aneh lagi, Pak. Bukan. Yang aneh adalah yang sangat langka di masa sekarang, orang hidup dengan akhlak Al-Quran. Walau mungkin tidak bisa sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi paling tidak dia berusaha berakhlak, beriman, bermuamalah sesuai dengan isi Al-Quran. Ini talbis iblis yang pertama, lupa dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik, kemudian talbis iblis yang kedua disebutkan di sini, salah seorang mengadakan yang namanya khataman Al-Quran dan ditambahkan di dalamnya menyala-nyalakan api. Jadi khataman Quran seakan-akan ada pesta besar. Saya tanya sama antum, para sahabat pernah nggak khataman Quran itu? Khataman Quran diundang orang, pernah nggak? Biasanya orang yang khatam Quran itu, yang khatamnya 2 tahun sekali, Pak. 2 tahun sekali khatam dirayakan. Kalau penghafal Quran yang sebenarnya khatamnya setiap 3 hari. Antum kalau tahu dengan para hafiz Al-Quran yang mutkinun, minimal 10 hari khatam, Pak. Kalau mau dirayakan repot juga itu, Pak. 10 hari pesta, 10 hari pesta. Yang khataman itu pertama adalah rata-rata orang yang jarang khatam, sehingga menganggap itu spesial, diperlihatkan kepada orang, saya sudah khatam. Ini ibadah sekalian, ini ibadah jemaah, hati-hati. Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah di sini, dinyalakannya api sehingga mereka seperti orang-orang Majusi. Antum tahu orang Majusi? Mereka hidupkan api, mereka menganggap api ini adalah Tuhan mereka. Bahkan disebutkan dalam, tapi riwayatnya riwayat yang lemah ya, ketika Nabi lahir, api Majusi mati. Tapi ini hadis yang lemah, riwayatnya lemah. Kemudian disebutkan juga di sini ketika mereka merayakan khataman Al-Quran, berbaurlah laki-laki dan perempuan di situ. Ya atau tidak, Pak? Iya. Khotaman, memang khotaman, tapi yang hadir siapa? Perempuan, laki-laki, berkumpul, terjadi khalwat. Ini bukan yang diajarkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum khotaman, wisuda Al-Quran, laki-laki saja, atau mungkin dalam jenjang pendidikan, ada pembagian ijazah, tidak masalah. Tapi yang dikritik oleh para ulama, khotaman ada musiknya, ada perempuan yang joget-jogetnya. Ada enggak, Pak? Ada loh.
Jangankan khataman, musabaqah di Indonesia ini launchingnya gimana? Pakai perempuan, Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pekanbaru waktu itu. Pembukaan musabaqah hifdzul Quran, musabaqah tilawatul Quran, keliling di jalan tuh. Tapi ada marching bandnya, perempuan, Pak. Subhanallah. Ini mau acara Al-Quran nih, kena talbis iblis. Mereka merasa sedang memuliakan Al-Quran, tapi perbuatan mereka justru terbalik dengan isi Al-Quran. Itu yang kedua. Maka hati-hati dan waspada ketika meraya-rayakan acara-acara yang semacam ini. Kemudian talbis iblis yang ketiga, talbis iblis terhadap para pembaca Quran ini termasuk di dalamnya guru dan murid. Bukan hanya murid aja, guru dan murid. Kata Ibnul Jauzi, seorang guru duduk di satu halaqah, muridnya ada 10 orang. Kemudian masing-masing menyetorkan hafalannya, tapi sekalian. Antum setor Al-Baqarah, antum setor Ali Imran, antum setor Al-Maidah, di satu waktu bersama-sama, dan gurunya seakan-akan bisa. Itu guru kena talbisnya iblis. Yang benar kata Ibnul Jauzi, murid menyetorkan hafalannya 1 orang dan guru mendengarkan. Antum lihat di pondok-pondok pesantren tahfiz yang tidak tahu dengan ilmu, menghafal iya tapi nggak ngerti dengan syariat. Kiainya duduk, ustadznya duduk, yang setor 5 orang. Saya yakin, Pak, itu guru nggak tahu kalau muridnya salah. Antum bisa bayangkan gimana antum setor Al-Baqarah, ini Ali Imran, ini An-Nisa, ini Al-Ma'arij, satu serentak. Gimana antum memperbaiki bacaannya? Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah tidak letakkan di dalam dada manusia kecuali satu urusan. Fi qalbin min jawfih. Nggak bisa sekaligus, Pak. Kenapa muncul ada guru yang seperti ini? Supaya muncul anggapan, ini ahli. Guru saya bisa nerima hafalan 5 orang sekaligus. Subhanallah, Pak. Itu guru. Guru bisa kena talbis iblis, murid kena talbis iblis. Ini kalau cerita ini panjang nih, Pak. Talbis iblis kepada guru Quran ini panjang. Termasuk talbis iblis kepada guru Al-Quran. Guru Qurannya, kalau bahasa saya, sok-sok detail. Ingat itu. Antum belajar tahsin, dibenarkan sama guru, wajar nggak? Wajar. Tapi ada sebagian guru-guru Al-Quran yang ingin menunjukkan kemampuannya, dan dia tidak tahu sasaran muridnya. Disamaratakan semua caranya. Murid baru salah. Saya bukan tidak ngerti dengan qiraat, Pak. Saya orang yang mendalami juga masalah tahsin ini. Tapi kita melihat realita, banyak orang terkadang merasa ingin detail, supaya disangka, oh saya kalau ngaji sama ustadz itu disalahin terus, itu ustadznya detail. Subhanallah, Pak. Pernah tuh merasakan gitu? Ikut tahsin di ustadz ini, ustadznya cuma diam, diperbaiki sedikit. Terus pindah tahsin ke ustadz lain. Ustadz ini salah, kurang salah. Subhanallah. Muncul di hati kita, oh guru yang pertama kurang detail. Bukan begitu menilai guru, Pak. Terkadang guru itu diam, tidak memperbaiki bacaan antum karena terlalu banyak yang salah, sehingga harus diperbaiki yang penting-penting dulu. Misal ada orang baca nih ya, Bismillahirrahmanirrahim, banyak betul salahnya misalnya. Kalau guru yang sudah punya pengalaman, dia tidak perbaiki langsung semua, hanya karena supaya dianggap ini guru detail. Kalau guru yang sudah mengerti, dikasih, ini salahnya ada salah besar, ada 3, itu perbaiki dulu. Diperbaiki dulu kesalahan-kesalahan
besar. Nggak langsung semua disalahkan, Pak. Nah, tetapi iblis datang. Jangan, kalau kamu nggak salahkan bacaan murid kamu, nanti kamu dikira orang yang bermudah-mudahan, kurang detail. Itu terjadi. Dan itu terjadi. Makanya antum kalau ke Masjid Nabawi, ada dua, mungkin ada beberapa jenis halaqah. Salah satunya apa? Ada halaqah untuk ziarah, maksudnya halaqah Quran khusus untuk jemaah yang umrah. Antum kalau umrah, coba sesekali lihat atau minta tolong sama pembimbing umrahnya, Ustaz tolong antarkan ke halaqah yang kita bisa nyetor Al-Fatihah. Ada tuh Pak untuk halaqah umum gitu. Ada jemaah yang datang dari Indonesia, dia bisa setor depan syekh gitu, Al-Fatihah misalnya. Itu kalau antum masuk di majelis itu, antum baca Al-Fatihah benar semua sama syekh itu, Pak. Paling ini syekh-syekh besar. Karena sesuai dengan target. Oh, ini murid bacaannya seperti ini, cukup disalahkan 3 poin aja. Kalau masuk ke halaqah sanad beda lagi gitu loh. Jadi hendaknya seorang guru Al-Quran menyesuaikan target muridnya. Targetnya apa? Maka ini termasuk talbis iblis kepada guru-guru Al-Quran. Dan Ibnu Jauzi masuk kepada pembahasan ketika guru Al-Quran itu mulai mengharapkan yang namanya dunia. Guru Al-Quran mengharapkan yang namanya dunia. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita jemaah diperintahkan Allah untuk berjuang menegakkan agama Allah. Nabi SAW adalah orang yang paling menghargai perjuangan seseorang. Antum berjuang menjadi guru Al-Quran, antum ajarkan anak-anak dengan ikhlas. Antum diberi sesuatu, terima. Kalau antum menargetkan, kalau ngaji sama saya sekian pertemuan segini, ini udah nih, ini bukan orang yang sedang berjuang. Antum tahu di masa Nabi ada seorang wanita yang dia itu berjuang hanya membersihkan masjid Rasul. Dibersihkan masjid Rasul, setiap hari disapu sama dia, tanahnya diratakan. Karena di masa Nabi masjid itu masih tanah. Qadarullah malam hari wanita ini meninggal dunia. Para sahabat tidak menginformasikan kepada Rasul karena mereka beranggapan ya wanita yang tidak populer lah, hanya bersih-bersih masjid gitulah ibaratnya. Dilihat sama Nabi esok hari, hari kedua, hari ketiga, wanita ini udah nggak ada lagi nyapu. Nabi tanyakan kepada para sahabat, mana wanita yang biasa menyapu rumah Allah ini? Kata para sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kami tidak menginformasikan kepada engkau, takut mengganggu tidurnya Nabi. Kata Nabi, antarkan aku ke kuburan wanita itu. Lihat bagaimana Nabi memuliakan perjuangan seseorang, Pak, untuk agama Allah. Dia nyapu masjid gratis, nggak digaji sama Rasul. Itu orang yang berjuang namanya itu. Makanya guru Al-Quran yang dikatakan berjuang siapa? Kalau umumnya guru Al-Quran digaji sebulan 5 juta di sekolah, guru Al-Quran yang berjuang dia rela digaji 2 juta. Itu perjuangan namanya. Jadi orang kalau sedikit-sedikit protes, kenapa gaji saya nggak naik-naik, dan dia guru Al-Quran, berarti dia bukan orang yang berjuang. Dia bukan pejuang syariat dia. Maka perlu antum ingat bahwasanya talbis iblis juga menimpa orang-orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Baik, kemudian yang lain, kita masuk kepada contoh karena Ibnu Jauzi memperbanyak contoh dalam masalah ini. Termasuk di dalamnya adalah seorang yang membaca Al-Quran dengan target banyak-banyak khotam. Target banyak khotam. Target Ramadan nih Pak, orang punya target harus khotam sekian hari, khotam sekian hari. Ingat jamaah, Ramadan tidak ada kewajiban mengkhatamkan Al-Quran. Yang ada kewajiban selalu bersama Al-Quran.
Nggak ada kewajiban. Tapi memperbanyak membacanya iya. Tapi sengaja untuk baca cepat-cepat supaya Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai. Ini bukan caranya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji itu perlahan. Nggak buru-buru. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, perbedaan orang yang mengerti dengan agama dengan orang yang tidak mengerti dengan agama, kalau dia membaca Al-Quran, orang yang mengerti dengan agama mentadabburinya. Baca satu ayat tuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berhenti tadabburi. Begitu Pak ngaji itu Pak. Ini udah fabi ayyi ala diulang-ulang, tak ngerti juga dengan nikmat Allah. Jadi ngaji itu bukan hanya banyak-banyak. Antum baca satu ayat, antum renungi dalam kehidupan antum. Itulah ngaji yang berefek untuk hati. Tapi kalau ngaji ya cepat-cepat, targetnya akhir ayat, targetnya 1 juz, targetnya 2 juz, ini target yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Kecuali antum orang yang sudah mengerti dengan maknanya, mengerti dengan pemahamannya baru. Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitab-kitab beliau, orang yang membaca 30 juz tanpa mengerti dengan apa yang dia baca, lebih afdol orang membaca satu ayat, kemudian dia mentadabburinya, tahu tentang ayat tersebut, dan dia amalkan. Satu ayat. Misal, antum baca ayat yang tadi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb mana lagi yang kamu dustakan? Semenjak antum baca itu, antum mengatakan, ya Allah, tidak ada lagi yang kurang. Nikmatmu tidak ada yang kurang. Sehingga antum tidak pernah lagi semenjak membaca ayat itu mengeluh dengan nikmat Allah. Itu orang yang hidup dengan Al-Quran. Dia baca ayat, yamhaqullahu riba wa yurbi'as sadaqat. Allah menghancurkan pelaku riba, mengembangkan sedekah. Semenjak baca itu berhenti ribanya. Itu ahlul Quran Pak. Itu ahlul Quran. Bukan udah ratusan kali baca yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, cicilan riba juga. Jadi nggak berbekas Quran di hati dia jemaah. Dan orang yang hidupnya seperti itu tidak akan merasakan manisnya iman. Tidak akan merasakan manisnya iman. Makanya target khatam-khatam banyak-banyakan itu mulailah dibenahi. Kecuali antum memang seorang penghafal Quran, hafal 30 juz, antum harus punya cara untuk mengulang hafalan, itu berbeda. Ibnu Jauzi membahas umumnya manusia di sini. Karena banyak orang, karena kejarnya target-target banyak-banyakan khatam, bacanya berantakan. Ada di YouTube itu Pak, dibikin di situ, hebat, luar biasa. Satu malam tarawih selesai 30 juz. Waduh. Saya buka itu Pak, videonya itu. Waduh, bacaannya ndak tahu baca apa lagi udah. Bisa satu tarawih 30 juz bisa. Tapi ngajinya ya itu berantakan. Jadi kalau kita belum nggak tahu udah ngajinya so. Yang penting selesai. Khatam 30 juz satu malam. Bukan itu jemaah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngajilah ngaji yang benar, dekatilah Al-Qur'an dengan benar. Dan dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kami belajar dengan Rasul 10 ayat. Kami tidak tambah, tidak nambah hafalan sampai kami mengamalkannya. Amalan Pak. Makanya sekarang ini bukan aneh lagi yang tadi saya katakan. Ada anak umur 8 tahun hafal Quran. Ada ustadz ini hafal Quran. Udah biasa sekarang. Tapi yang harus kita cari, yang kita besarkan umat ini, bagaimana mereka hati Al-Quran. Walau tidak bisa sesempurna Nabi SAW. Makanya tidak usah sedih kalau anak antum di sekolah kalah target dengan anak yang lain.
soal banyak-banyakan juz, selama anak antum adabnya kepada antum adabnya Al-Quran. Ada juga anak hafal 5 juz, tapi sama orang tuanya melawan terus. Lebih baik biarlah anak itu cuman 2 juz, tapi adabnya sama kita luar biasa. Tentu kalau ideal banyak beradab kan gitu kan, tapi kan susah itu, ya kan? Ada langkah. Tapi biarlah anak kita tidak terlalu seperti anak-anak pada umumnya kejar-kejar target. Tapi anak kita punya adab yang mulia kepada orang tua, beradab kepada teman-temannya, mengerti tentang Allah dan Rasulnya, itu lebih penting. Itu lebih penting jemaah sekalian. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian ya, juga disebutkan bahwasanya beberapa qurra tidak mempermasalahkan melakukan dosa seperti menggunjing temannya. Bahkan bisa jadi mereka melakukan dosa yang lebih besar daripada ghibah. Mereka berkeyakinan bahwasanya menghafal Al-Quran bisa mengangkat azab Allah dari mereka. Jadi banyak penghafal Quran merasa hafal 30 juz seakan-akan saya pasti masuk surga. Nah ini yang sangat berbahaya, Pak. Merasa sudah banyak hafalan, merasa saya pasti masuk surga. Ini yang harus kita hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma." Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang-orang yang buta? Maksudnya kata para ulama, tidak sama orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya kemudian dia mengamalkan. Ini orang yang benar. Tidak sama dengan orang yang punya Al-Quran tetapi hatinya buta dari mengamalkan Al-Quran. Ini ikhwatal iman sekalian. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjadikan ini poin pertama sebelum disiplin ilmu yang lain. Belum lagi talbis iblis kepada para wanita yang membaca Al-Quran. Dan yang anehnya saya, Pak, setiap ada acara keagamaan perempuan yang ngaji kebanyakan kepada qari'ah, kadang-kadang digandengkan lagi tuh, Pak. Dan itu anak-anak kita korbannya biasanya itu. Anak-anak MDA, pendidikan subuh kalau istilah di Sumatera itu. Jadi anak kelas 6 yang laki-laki nanti baca Al-Quran, yang perempuannya terjemahannya. Berdirilah anak laki-laki dengan perempuan depan masjid. Udah dibiasakan sejak kecil bermudah-mudahan dengan perempuan. Sampai besar lanjut itu. Terkadang ada bapaknya ngajak orang ngafal Quran, punya pondok Al-Quran, punya rumah Quran di mana-mana, anak perempuannya berantakan. Anak kalau sebut namanya antum kaget semua mungkin. Tahu semua antum dah. Punya pondok Quran di mana-mana. Mendirikan rumah Al-Quran. Tapi anaknya tidak ngerti dengan cara berjilbab. Kemudian bikin mungkin cuplikan-cuplikan yang kadang-kadang mari menghafal Quran. Wajahnya tabarruj. Penampilannya tabarruj. Ini ikhwan sekalian. Tujuan orang menghafal Quran di masa sekarang sudah bukan seperti tujuan umumnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu antum harus ingat. Makanya para wanita jangan terkena talbis iblis. Mau baca Al-Quran di tengah laki-laki yang bukan mahramnya. Memang suara wanita bukan aurat, tetapi itu bukan adab bagi seorang wanita. Apalagi pakai mic lagi, subhanallah. Habis sholat tarawih, biasa ada tadarus tuh kan, pakai mic, suara perempuan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tidak mengapa mendengarkan al-huda,
kata-kata yang diucapkan dengan suara yang indah, serta nasyid orang-orang Badui. Tak mengapa pula membaca Al-Quran dengan nada yang indah, dengan memperindah suaranya, selama hal tersebut tidak merusak hukum-hukum tajwid dan adab-adabnya bersama Al-Quran. Jadi boleh, antum boleh memperindah bacaan, ya. Tapi jangan kena talbis iblis. Boleh memperindah bacaan. Karena di masa Nabi SAW, salah seorang sahabat, dia menjadi imam, Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian setelah selesai sholat, datang Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Musa, bacaanmu seperti serulingnya Nabi Daud." Kata Abu Musa, "Ya Rasulullah, kalau saya tahu engkau mendengarkan bacaanku, aku akan perindah lagi." Berarti boleh untuk memperindah bacaan Al-Quran, tetapi bukan untuk berbangga-bangga. Dan yang namanya irama Al-Quran itu tidak perlu dipelajari. Tidak perlu pelajaran untuk irama Al-Quran itu. Antum belajar tajwid saja, irama pasti keluar. Sekarang kan enggak, orang belajar irama, Pak. Maka dulu saya pernah sering tidak cocok dengan sebagian juri-juri Al-Quran. Sebagian orang kalau menilai musabaqah itu irama sekian, tajwid beda lagi, makhraj beda lagi. Kalau yang kita pelajari, irama nggak masuk penilaian. Mau sebagus pun irama, tajwidnya berantakan, nggak bernilai bacaannya. Tapi orang kalau tajwidnya bagus, pasti ada iramanya. Maka jangan sampai lupa bahwasanya Al-Quran ini fokusnya bukan di masalah irama, tapi fokusnya di masalah tajwid dan makharijul huruf pada segi bacaan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin poin yang terakhir karena kita sampai Isya saja insyaallah taala, ya. Munculnya sebagian orang-orang yang ditipu oleh iblis dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya karena mereka berargumen dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ju'ilal Qur'an fi ihabin mahtaraqa." Sekiranya Al-Quran diletakkan di selembar kulit, niscaya tidak akan terbakar. Apa kata mereka? Kalau kita hafal Al-Quran, kulit kita tidak akan terbakar. Kita tidak akan diazab di alam kubur. Kita tidak akan diazab oleh api neraka. Padahal Nabi mengatakan koreknya api neraka siapa? Untuk menyalakan api neraka itu manusia koreknya. Manusia yang seperti apa? 3 orang. Penghafal Quran atau alim, dermawan, orang berjihad. Tetapi semua mereka tidak ikhlas karena Allah. Itu korek api neraka, Pak. Jadi orang yang dijadikan koreknya api neraka bukan orang yang tidak baca Quran, orang yang baca Quran tapi tidak ikhlas. Bukan orang yang tidak sedekah, dia rajin sedekah, tapi sedekahnya supaya dipuji orang. Ingat jemaah sekalian, iblis itu ketika kita beramal, dia berusaha amal kita tuh habis. Maka hati-hati dengan namanya riya dan keikhlasan ini. Perhatikan betul niat kita. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, poin yang terakhir insyaallah taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Ini dasar dari pembahasan Ibnu Jauzi. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Jadi mulai dari sekarang antum yang ngajinya cepat, mulai perlahan-lahan baca Quran. Ada orang ngajinya cepat, susah tuh dia memelankan bacaan. Dan biasanya orang kalau ngajinya cepat, itu disuruh lambat susah, Pak. Antum punya hafalan nih, disuruh lambat susah. Tapi orang yang terbiasa lambat membaca Quran, perlahan-lahan, disuruh cepat dia mudah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran dan menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, beliau meminta surga kepada Allah. Itu senikmat-nikmatnya ngaji itu.
Antum ngaji misalnya nih ya, misalnya surat Al-Baqarah misalnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat misalnya. Selesai antum baca masalah surga, antum berhenti, baca terjemahannya, renungi, kemudian minta kepada Allah surga, karena ayat ini masalah surga. Begitu cara membaca Qur'annya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan ayat neraka, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Kata Allah. Mereka menjawab, kami bukan orang yang mendirikan salat. Maka kebiasaan para salaf berhenti, kemudian mereka meminta kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Kalau begitu cara kita membaca Al-Quran, insya Allah setiap antum selesai bersama Al-Quran, iman itu nambah. Iman kita nambah, Pak. Setiap selesai membaca Al-Quran. Makanya ada orang bilang, Ustadz, saya itu kalau setel murattal di mobil, Ustadz, sering ngantuk. Nah itulah talbis iblis juga itu. Tapi kalau nyetel musik enggak ngantuk, Ustadz. Ya itu, Pak. Ada juga tuh orang begitu. Kenapa kita bisa ngantuk kalau dengarkan Al-Quran? Karena kita nggak ngerti apa yang dibaca oleh Al-Qari'nya. Maka berusahalah paling tidak antum tahu gambaran surat-surat. Misalnya ada orang baca, Inna a'tainakal kautsar. Antum tahu gambaran, oh ya ini tentang ini. Minimal itu. Jadi jangan nggak tergambar sama sekali gitu loh. Masa puluhan tahun hidup nggak ngerti arti surat Wadduha? Puluhan tahun hidup tidak berusaha ingin tahu surat Al-Asr ini artinya apa, maknanya apa. Karena Al-Quran itu harusnya setelah saya dibaca menambah iman. Itu harusnya Al-Quran, Pak. Bukan selesai baca Quran malah marah-marah atau mungkin tidak bertambah iman. Tidak. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman kalau dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka itu. Bertambah iman mereka. Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan talbis iblis kepada para ahli hadis. Kalau ini menarik lagi nih, Pak. Ini gambaran untuk antum sedikit. Kalau talbis iblis kepada ahli hadis nanti, itu di masalah gibah dan gunjing. Karena ahli hadis mereka memang punya tugas untuk mendoifkan hadis orang lain. Oh si fulan tidak bisa diambil hadisnya ini karena dia pendusta. Maka di situ dilihat kejujuran dia. Ahli hadis di situ. Terkadang dia menganggap tidak mau mengambil hadis dari si fulan karena alasan tertentu, padahal niatnya bukan untuk agama. Itu juga dibahas oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin sebelum kita sholat isya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan teman-teman sekalian. Kalau bisa khusus yang berkaitan dengan masalah Al-Quran dulu supaya kita terfokuskan bahasan kita. Baik, tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk seorang guru pembaca Al-Quran yang mengajukan hamba kepada muridnya, apakah dengan sekolah tahfiz Al-Quran itu termasuk dalam salah satu tahfiz itu juga atau bukan? Mengharuskan apa? Misalkan ada sekolah tahfiz Quran dan yeah. kan nggak mungkin kalau sekolah itu gratis kan, pasti ada tarif. Yeah. Apakah itu termasuk dengan tahfiz iblis atau bukan? Taib, barakallahu fiik. Ya. Hukum asalnya orang belajar agama itu gratis. Hukum asalnya gratis. Kata para ulama, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia gratis sebagaimana engkau mendapatkan ilmu gratis. Hukum asalnya orang belajar ilmu adalah gratis. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara bekal penuntut ilmu adalah bulghah. Dia punya yang namanya pembendaharaan, punya harta. Apalagi mungkin di masa sekarang rumah-rumah tahfiz itu memang perlu dana untuk bayar guru, apalagi pesantren misalnya. Cuman yang perlu kita ingat, jangan sampai seorang tertipu dengan itu. Hukumnya boleh ya. Ketika seorang mendaftar ada biaya pendaftaran, tidak ada masalah. Tapi hendaknya orang yang mengelolanya
Bukan itu target utamanya. Karena sekarang mulai banyak orang tidak jujur, Pak, mendirikan sekolah Islam tapi niatnya untuk ngumpulin duit. Maka tetap dibutuhkan kejujuran kita di situ. Maka sebagian pondok itu benar-benar berusaha meminimkan pembiayaan, sampai hanya titik masalah paling untuk kasurnya, makannya, udah. Tapi ada sebagian pondok nggak masuk akal juga. Ada masuk SD 80 juta. Itu antum subhanallah ya. Mending antum pakai visa ke Saudi, langsung duduk dengan para ulama sudah. 80 juta. Kemudian tamat dari situ juga nggak hafal 30 juz. Bukan boarding juga. Kalau dibilang gaji gurunya banyak, enggak juga gitu loh. Oh, ini untuk kesejahteraan guru. Guru gajinya juga nggak banyak gitu. Makanya ini semua butuh kejujuran kita dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, mendakwakannya kepada manusia. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Tapi mungkin sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.